Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Robi Sugara, NPM 217450006. Saya akan menjelaskan materi rangkaian listrik. Rangkaian listrik susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi kesatuan. Berdasarkan mengalirnya tidaknya arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat menghantarkan listrik karena jalur terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat menghantarkan listrik karena jalur arus, jadi arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Kelebihan dari rangkaian listrik. Yang pertama, membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Yang kedua, biaya membuat rangkaian lebih murah. Kekurangan pada rangkaian seri. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Yang kedua, nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Kelebihan pada rangkaian paralel: yang pertama, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap nyala. Kelebihan kedua, nyala lampu sama terang. Kekurangan pada rangkaian paralel: yang pertama, yaitu membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. Kedua, biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan rangkaian seri dan paralel. Pengertian dinamika air laut. Dinamika perairan laut adalah segala perubahan dan pergerakan yang terjadi di lautan yang meliputi intensitas sinar matahari, suhu, salinitas, densitas, warna laut, dan gerakan air laut. Dinamika atau gerak air laut ada tiga. Yang pertama meliputi arus laut, kedua gelombang laut, dan yang ketiga pasang surut. Arus laut atau sea current adalah gerakan air laut yang disertai dengan perpindahan massa air dari satu tempat ke tempat lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Faktor penyebab terjadinya arus laut. Yang pertama, faktor tiupan angin, yaitu angin pesat atau arus khatulistiwa dan angin barat atau arus barat. Yang kedua, perbedaan kadar garam atau selat Gibraltar. Yang ketiga, perbedaan suhu laut dingin akan bergerak menuju laut panas. Dan yang terakhir, keempat, tumbukan dengan daratan. Klasifikasi arus laut berdasarkan temperaturnya. Yang pertama, arus panas, yaitu arus laut yang temperatur airnya lebih tinggi atau lebih panas daripada temperatur air laut yang didatanginya. Dan yang kedua, arus dingin, yaitu arus laut yang temperatur airnya lebih rendah atau dingin daripada temperatur air laut yang didatanginya. Berdasarkan letaknya, yang pertama arus atas atau arus permukaan, yaitu arus yang bergerak di permukaan laut. Yang kedua, arus dasar atau arus bawah, yaitu arus yang bergerak di bawah permukaan laut, berpotensi menjadi upwelling. Setelah itu ada gelombang laut atau sea wave. Gelombang laut adalah suatu gerakan naik turunnya air laut yang tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Faktor penyebabnya:
Yang pertama, adanya tiupan angin. Kedua, adanya gempa bumi laut. Ketiga, gravitas bulan dan matahari. Keempat, kedalaman dasar laut. Kelima, adanya kapal yang lewat. Manfaat gelombang laut: yang pertama, menjaga kestabilan suhu dan iklim. Kedua, membentuk pantai. Ketiga, tempat adaptasi makhluk hidup. Keempat, untuk pembangkit listrik dan EBT lainnya. Setelah itu ada pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah fenomena alam yang berupa pergerakan naik dan turunnya permukaan air laut dalam wilayah. Disebut pasang apabila air laut naik dan surut jika air laut menurun. Penyebab pasang surut: yang pertama, gravitas bulan dan matahari. Yang kedua, rotasi dan revolusi bumi. Dan ini terakhir, rotasi dan revolusi bulan. Manfaat pasang surut air laut: yang pertama, membantu proses pembuatan garam. Yang kedua, untuk pembangkit listrik dan energi lainnya. Dan yang ketiga, olahraga dan rekreasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.